Halo guys, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari Universitas PGRI Lampari dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kelas rangkap, yaitu materinya tentang model dan prinsip dari pendidikan kelas rangkap tersebut. Untuk penjelasannya ada di video sebelah ini. A few moments later. Oke guys, kita akan membahas tentang prinsip dari pendidikan kelas rangkap. Ada 5 prinsip pendidikan kelas rangkap. Secara umumnya mungkin ya. Pertama, fleksibilitas. Kedua, kemandirian. Yang ketiga, kolaborasi. Keempat, penggunaan sumber daya alam. Dan kelima, kontekstual dan relevan. Yang pertama, fleksibilitas. Maksudnya di sini adalah dimana suasana kelas atau kelasnya itu meringkup satu atau lebih tingkatan gitu. Tidak hanya di tingkat tuh hanya berdasarkan usia saja, tapi berdasarkan kemampuan berpikir siswa tersebut juga. Yang kedua ada kemandirian belajar. Nah, prinsip pendidikan kelas rangkap itu yang kedua yaitu kemandirian belajar, di mana guru itu mengajarkan siswa untuk melakukan tugas mandirinya gitu, kayak tidak hanya mengajarkan tentang berkelompok atau bersosial saja, tapi mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri serta tugas-tugasnya gitu. Yang ketiga kolaborasi tadi. Nah, terus ketiga kolaborasi ini berhubungan dengan kelompok gitu. Tadi kan sudah berhubungan dengan kemandirian gitu kan. Yang ketiga kita ajarkan mereka tentang prinsipnya tuh harus bisa bersosial gitu, harus bisa berkelompok. Misalnya menggunakan metode pembelajaran yang berkelompok atau game yang berkelompok atau masih banyak lagi tuan. Yang keempat menggunakan sumber daya alam di sekitarnya. Jadi seperti video yang kemarin-kemarin saya sudah membahas kan, kalau kita harus memanfaatkan alam di sekitar kita gitu. Misalnya kalau di pemukiman terkecil gitu kan, kalau di pemukiman terkecil kan biasanya kan ada kayak sungai gitu kan, atau cagar alam atau wisata-wisata alam gitu kan. Nah, kita harus memanfaatkan itu gitu, kayak harus mengajak anak untuk terjun langsung ke lapangan gitu. Atau biasanya kalau kita lagi belajar tentang lingkungan alam gitu kan, atau belajar tentang ekosistem, atau belajar tentang hewan-hewan gitu, kayak kita bisa mengajak anak itu ke lingkungan yang real gitu, kayak siswa tuh bisa belajar langsung. Dan apalagi kan kalau siswa SD gitu kan, SD itu kan cenderung lebih konteks kalau mereka tuh diajarin kayak ada bendanya langsung gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar gitu kan, sumber daya alam yang ada di sekitar sana gitu. Yang kelima yaitu kontekstual dan relevan, mengaitkan materi dengan konteks yang lokal gitu, yang mudah dipahami anak gitu, sama kayak nyambung dengan penggunaan sumber daya alam tadi gitu. Yang kontekstual maksudnya tuh yang mudah dipahami anak, yang ada bendanya langsung gitu kan. Dan relevan itu yang bermakna tuh kayak anak tuh bisa cepet nangkap itu kita tuh harus ngapain gitu kan. Nah, di situ kita harus belajar kayak gimana sih yang relevan itu, media pembelajarannya, mode pembelajaran yang relevan untuk anak itu gimana gitu kan. Sebelum kita melakukan itu kan kita harus melakukan observasi terlebih dahulu kan, apa kekurangan anak, apa kelebihannya anak, siapa aja yang mudah menangkap pelajaran atau itu kan. Terus kita proses itu kan, kita proses kayak media pembelajaran apa yang relevan digunakan di kelas tersebut gitu kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi prinsip dalam pendidikan kelas rangkap itu ada 2, yaitu prinsip didaktik dan metodik gitu. Nah, tadi maaf saya tidak menjelaskan di awal gitu kan. Jadi saya jelaskan ada beberapa hal. Yang pertama, dia tuh sama aja gitu kan. Kalau tadi kan saya tidak menyebutkan mana sih prinsip didaktif gitu, mana prinsip metodik gitu kan. Nah, yang mencakup prinsip didaktif itu yang pertama kemandirian siswa tadi, terus
fleksibilitas pembelajarannya tadi, terus kontekstual pembelajarannya, dan interaksi sosial yang sudah dibahas tadi kan. Yang kalau prinsip metodik itu mencakup pendekatan diferensial tadi. Nah, kalau belum tahu, pendekatan diferensial itu kayak metode dan strategi yang sudah dijelaskan di video yang sebelumnya gitu kan. Yang kedua yaitu menggunakan sumber daya alam, tadi sudah dijelaskan kan. Yang ketiga evaluasi berbasis proses. Di sini prinsip metodiknya tuh evaluasi berbasis proses gitu kan. Evaluasi berbasis proses, maksudnya tuh setiap proses yang kita laluin di kelas gitu, kita evaluasi gitu, apakah siswa tersebut bisa atau mengerti apa yang kita ajarkan, atau kan apakah metode dan model pembelajaran tadi sudah relevan atau belum gitu. Makanya kita perlu mengevaluasi berbagai proses yang kita lakukan di kelas itu. Yang keempat, menerapkan pembelajaran aktif. Nah, jadi di prinsip metodik ini kita disarankan untuk menerapkan pembelajaran aktif gitu, agar siswa tersebut tidak, atau suasana kelas tersebut tidak pertama tidak monoton gitu kan, tidak membosankan, dan hanya guru saja yang menjelaskan dan anak-anak tuh tidak ada kontribusi gitu kan di kelas. Jadi mungkin siswa itu kurang aktif karena metode dan model pembelajaran tadi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Oke, kita akan bahas tentang model pendidikan kelas lengkap. Nah, jadi model pendidikan kelas lengkap itu ada 5, yaitu kelas gabungan, yang kedua pengelompokan usia campuran, yang kedua proses berkelanjutan, keempat pendekatan diferensial, dan kelima model pembelajaran. Nah, jadi yang pertama yaitu kelas gabungan gitu. Seperti yang kita bahas di minggu kemarin, seperti pengertian pendidikan kelas lengkap gitu kan. Nah, sama gitu, dimana satu kelas itu memiliki 2 tingkatan gitu atau lebih gitu. Nah, di sini model pendidikan kelas lengkap itu ya kelas gabungan gitu, gimana cara guru itu mengorientasi kelas tersebut, bagaimana proses guru itu menata kelas itu gitu, gimana gitu kan. Yang kedua, pengelompokan usia campuran gitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa sekolah yang mencampurkan beberapa usia gitu, tapi usia tersebut dicampur bukan karena tidak ada hal gitu kan, tapi itu dicampur karena mungkin pemahaman siswa tersebut sudah sampai di sana gitu kan. Dan ada juga yang berdasarkan usianya gitu, jadi dicampur melalui dikelompokkan gitu kan, dikelompokkan berdasar usia dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Nah, yang ketiga tuh berkaitan dengan yang kedua gitu kan. Kalau yang ketiga tuh berproses berkelanjutan. Jadi pada saat misalnya siswa tersebut sudah digabung, dikelompokkan kan saat di umur yang sama gitu. Nah, pada saat proses evaluasi ada siswa tersebut yang pemahamannya lebih jauh dari teman-teman sebayanya atau teman-teman seumurannya gitu. Maka proses berkelanjutannya tuh kita menggabungkan si anak tersebut dengan kelompok yang sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, jadi proses berkelanjutan tuh maksudnya tuh sudah melakukan evaluasi tuh kan, oh anak itu tersebut bisa memahami materi gitu kan, kayak jadi ya digabung dengan yang pemahamannya yang sama gitu, dengan kemampuannya tuh yang sama gitu. Nah, yang keempat pendekatan diferensial, dimana guru itu mampu mengelola metode pembelajaran atau model pembelajaran yang variatif, tidak itu saja, tidak monoton, tidak ketinggalan tren-tren gitu, tidak ketinggalan pembelajaran yang lain gitu, tapi masih relevan tuh digunain gitu. Kayak model pembelajaran itu yang variatif gitu, yang mungkin kalau di sekolahnya tidak ada fasilitas teknologi, mungkin guru bisa memvariasikan model pembelajaran yang lain gitu kan.
Yang kelima, model pembelajaran komparatif, yaitu belajar berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi guru tuh tidak hanya mengetes kemandirian siswa saja, tapi mengajak siswa tersebut untuk bekerja sama, saling tolong menolong, gotong royong, atau belajar bersama gitu, seperti membuat kelompok atau mengerjakan suatu proyek gitu kan. Oke, baik, segitu saja video dari saya, penjelasan dari saya tentang model dan prinsip pendidikan kelas rangkap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya.